250, episode 47 Pilihan Raja Iblis 4. Tanah dan langit bergetar seperti roda gigi. Sesuatu yang raksasa turun dari langit dan ada seseorang yang menghalanginya. Kekuatan sihir dan cerita raksasa menyebabkan ledakan percikan api yang brilian saat mereka bertabrakan. Ada 40 detik hingga dimulainya skenario kehancuran. Lawannya adalah Dewa Luar. Sedikit demi sedikit, langit-langit di langit semakin dekat. The Breaking the Sky Sword Saint tidak mundur meskipun tekanan membebani seluruh kastil. Tidak, dia tidak bisa mundur. Dia tidak pernah mundur dari kepercayaannya. Ini adalah panji seorang transenden yang hanya berjalan satu cerita. Berjuanglah. The Breaking the Sky Sword Saint menghidupkan kembali orang-orang murim yang putus asa. Banyak rasi bintang tertarik pada pengembangan skenario ini. Beberapa konstelasi memperhatikan transenden, Namgung Minyong. Bintang-bintang berkumpul di langit malam. Seperti piranha yang berbau darah, rasi bintang menerangi langit dengan cahaya merah. Para Dokkaebis juga muncul seolah-olah mereka telah menunggu. Rasi bintang, sekarang saatnya kehancuran datang. Beberapa rasi bintang sedang menyaksikan kematian dunia dengan ekspresi sedih sementara yang lain menonton dengan penuh semangat. Perasaan setiap orang berbeda tetapi kejatuhan satu dunia tidak lebih dari hiburan bagi mereka. Sama seperti saya, pada saat ini, banyak emosi mengacaukan kepalaku. Mungkin emosi ini telah menumpuk sejak asosiasi gurme. Jika saya membuang murim di sini, apakah saya akan berbeda dari mereka? Menghancurkan Sein Pedang Langit, Saya menarik status saya dan terjadi perubahan di rasi bintang. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, menantikan pilihan Anda. Banyak rasi memperhatikan kehadiran Anda. Perhatian pindah dari Breaking the Sky Sword Saint ke saya. Kamu. Jika saya menangkap mata Dewa Luar, saya tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. The Breaking the Sky Sword Saint tahu ini dan menghentikan saya. Ini bukan medan perangmu. Seolah-olah halaman ini tidak diizinkan untuk saya. Serahkan dunia ini kepada orang-orang di sini. Saya tidak tahu apa itu murim untuk Breaking the Sky Sword Saint. Itu adalah tempat yang menyembahnya dewa sambil juga menjatuhkannya. Namun demikian, pada saat ini, Breaking the Sky Sword Saint memutuskan untuk membela murim. Kisah-kisah dari area skenario ke-29, murim pertama menumpuk. Kemudian murim menanggapi Breaking the Sky Sword Saint. Area skenario ke-29 telah menemukan wali. Murim pertama sedang melihat, menghancurkan pedang langit Saint Namgung Minyong. Kemungkinan, cerita, raksasa sedang berkecambah. The Breaking the Sky Sword Saint berkedip karena terkejut. Mungkin itu adalah pertama kalinya dia mendengar pesan ini. Jika seseorang ingin menghancurkan dunia, dunia akan merespons kehancuran itu. Di dunia ini, segala sesuatu yang telah membangun sejarah memiliki kemauan. Itu adalah tanah yang terbuat dari darah, daging, keringat, dan upaya orang-orang murim. Kisah-kisah yang diukir di tanah berbondong-bondong ke Breaking the Sky Sword Saint. Grandeur bisa dirasakan dari Breaking the Sky Sword Saint saat murim bersarang di tubuhnya. Kemungkinan kisah raksasa, itu belum mekar dan saya tidak tahu kapan itu akan berkecambah. Meski begitu, itu sebagai kemungkinan cerita raksasa. Kakak. Suara aneh yang menyerupai tawa mengalir dari langit. Akhirnya, 5 tentakel turun dari langit. Tidak peduli seberapa besar kemungkinan cerita raksasa, tidak mungkin untuk menghentikan Dewa Luar hanya dengan Breaking the Sky Sword Saint. Dewa-dewa luar adalah makhluk yang telah hidup lama dan menghadapi cerita raksasa seperti itu. Dia tahu tidak ada lagi waktu yang bisa terbuang dan Breaking the Sky Sword Saint berteriak, "Pergilah sekarang." Kemudian tubuh saya didorong ke dalam mobil. Portal ini diaktifkan. Yo Jong Hyuk kembali sadar dan mencoba keluar dari mobil, tetapi Ferrari Gini kelas 10 sudah dimulai. Hanya butuh 1 saat. Ketika kami melewati portal, Breaking the Sky Master terdiam. Pemandangan murim perlahan-lahan menjauh dan semuanya tertutup kegelapan. Para penyintas tidak pernah mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Anda telah tiba di Realm Iblis ke-73. Ada 3 hari tersisa sampai seleksi Raja Iblis. Mungkin itu karena terlalu banyak hal terjadi berturut-turut. Pesta tidak memiliki kata-kata setelah kembali. Mobil itu mati dan hanya keheningan yang tersisa. Aku akan merokok sebentar. Han Myungo pergi sementara Yang Hayong menempatkan kepalanya di atas lututnya. The Breaking the Sky Master merengek sementara Yo Jong Hyuk. Sial, saya bernapas dengan tenang sambil memikirkan apa yang saya peroleh dari perjalanan ini. Semua yang telah saya lakukan adalah untuk pemilihan Raja Iblis yang akan datang. Aku pergi ke murim untuk merekrut Breaking the Sky Sword Saint sebagai kolega dan pergi ke asosiasi gurme dalam prosesnya. Aku tidak bisa membawa Breaking the Sky Sword Saint kembali bersamaku. Saya tidak bisa membujuk rasi bintang asosiasi gurme. Satu-satunya penghasilan adalah Yo Jong Hyuk dan Yang Hayong menjadi lebih kuat, ada anjing yang transenden dan koin yang dimiliki, 4.890.875 C. Pembaruan revisi kedua telah selesai. Terlepas dari pesannya, saya tidak berani melihat smartphone saya. Meskipun demikian, saya harus melihat, bahkan jika saya merasa jijik dengan isi yang akan saya lihat. Kim Dokja. Aku mendongak dan melihat Yo Jong Hyuk menatapku. Saya tidak tahan membaca kemarahan di dalam hatinya.
Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan bahkan jika Yo Jong Hyuk mencoba membunuhku di sini. Apa yang kita lakukan sekarang? Itu adalah suara yang tidak mengandung perasaan khusus. Saya merasakan ketakutan yang tidak kentara dan memicu sudut pandang Omniscient Readers. Kemudian saya langsung menyesalinya. Dadaku sesak karena emosi yang mencekik. Itu adalah emosi yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kesedihan terlalu dalam sehingga tidak bisa menjadi bahasa. Yo Jong Hyuk sudah menjadi orang gila. Mungkin dia sudah seperti ini sejak lama. Peristiwa ini akan membuatnya semakin lemah. Emosi yang tidak meledak akan bergerak ke belokan berikutnya dan itu akan menyebabkan kematiannya. Itu akan memakainya dan mengisolasinya. The Breaking the Sky Sword Scene dari ronde ketiga akan dilupakan. Aku membuka bibirku yang bergetar. Saya perlu mengatakan sesuatu. The Breaking the Sky Sword Scene pasti hidup. Dia akan hidup kembali. Namun, saya tidak bisa mengatakannya. Saya tidak teles 123. Kita harus mencoba. Hanya itu yang bisa kukatakan. Berjuang, bertarung, dan membalikkan keadaan. Yo Jong Hyuk menatapku dengan tenang sebelum meninggalkan mobil. Saya bisa melihatnya tanpa bertanya. Mungkin dia akan melakukan persiapan sendiri. Ini Yo Jong Hyuk. Dia tidak menyerah pada tujuannya bahkan jika dia menyerahkan hidupnya. Meskipun putus asa, dia menantangnya berulang kali, mengatasi keputusasaan itu. Dengan demikian, dia hidup dan akan hidup seperti itu. Akhirnya, dia akan menjadi tidak bahagia. Setelah Yo Jong Hyuk, hanya satu kalimat yang saya baca dari hatinya yang tersisa untuk saya. Saya tidak seperti kamu. Saya merenungkan kalimat ini ketika saya menyalakan ponsel cerdas saya. Saya tahu apa yang Yo Jong Hyuk bicarakan. 3 cara bertahan di dunia yang hancur, revisi kedua, .txt. Kematian Sein pedang melanggar langit akan dicatat. Keberhasilan babak ini akan ditulis. Mungkin, akhir, yang diubah akan ditulis. Dinding keempat, bergetar lemah. Jari-jariku yang gemetaran menyentuh layar beberapa kali. Kata-kata Yo Jong Hyuk sekali lagi muncul. Saya tidak seperti kamu. Aku tidak tahu apa yang diketahui bajingan itu tentang aku. Saya telah menonton Yo Jong Hyuk selama lebih dari 10 tahun sementara Yo Jong Hyuk bahkan tidak mengenal saya selama setahun. Brengsek itu, apa yang dia tahu tentang aku? Saya mematikan layar. Tidak masalah apa yang ditulis. Bagaimanapun, cerita yang ingin saya buat tidak akan ada di dalamnya. Yang Hayong. Saya ingin menyelamatkan Murim. Petik 2. Yang Hayong menyeka matanya sambil mengangkat kepalanya. Aku menatapnya dan perlahan membuka mulutku. Saya tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Tetap saja, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ada berbagai makhluk di pusat penahanan cabang eksekutif. Itu terutama diisi dengan rasi bintang yang dipenjara dan transenden yang ditangkap oleh penilaian kesesuaian probabilitas. Namun, jarang ada anggota cabang eksekutif yang datang langsung, bahkan jika ada kemungkinan. Dilanggar, mereka yang menggunakan terlalu banyak kemungkinan akan terkena badai dan mudah untuk menghindari perhatian. Meski begitu, cabang eksekutif harus turun tangan untuk situasi pria ini. Si Dok Kaebi, Yongki menghela nafas ketika dia menatap peta yang terperangkap dalam jaring peluang. Lihat di sini. Kemudian orang kecil itu menatap Yongki. Yongki menatap wajah tampan dan berkata, kamu sekarang harus kembali ke area skenario aslimu. Bukankah rumah Anda dalam bahaya? Petik 2. Petik 2 petik 2. Terima kasih, sistem planetmu tidak dapat melanjutkan skenario. Pria kecil itu tertawa. Begitu aku pergi, kamu akan mengirim bencana ke Peace Land lagi. Bukankah aku sudah mengatakan itu tidak akan terjadi? Aku tidak percaya pada kata-katamu. Yongki tersentak dan melangkah mundur pada suara geraman itu. Inilah mengapa transenden rumit. Rasi bintang bisa dengan cepat dipahami ketika diajak bicara tetapi transendennya fana yang keras kepala dan terkadang membuat kekacauan yang tidak masuk akal seperti ini. Pria itu terus berbicara. Ada seseorang yang aku tunggu. Saya akan tinggal di sini sampai dia kembali ke rumah saya. Petik 2. Menunggu. Siapa ini? Aku akan pergi sendiri begitu dia datang. Yongki hendak membuka mulutnya lagi ketika pintu penjara terbuka dan seorang tahanan baru muncul. Gur, Dok Kaebis sialan. Penjara bergetar dari suara sejati yang sengit. Yongki dan lelaki kecil itu berbalik ke arah suara itu bersamaan. Di pintu masuk, sebuah rasi bintang yang telah dibatasi oleh cabang eksekutif Dok Kaebis sedang berjalan masuk. Itu adalah rasi bintang dengan penampilan seekor kadal. Bajingan itu menipuku. Dia adalah orang yang mencuri koin saya. Mengapa Anda mengambil saya, bukan dia? Jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk membayar utang Anda, kami akan dipaksa untuk mengambil cerita. Yongki punya gambaran kasar tentang situasinya. Terkadang hal-hal ini terjadi. Rasi bintang datang ke sini karena dia tidak bisa membayar bunga pinjaman konyol. Yongki mengklik lidahnya sementara rasi bintang terus berteriak. Para Dok Kaebis terbiasa dengan kekacauan seperti itu tetapi satu orang tidak. Diam. Predator Brush Swamp berbalik pada suara dingin itu. Kamu siapa, orang kecil? Pada saat ini, aliran udara yang luar biasa berputar di sekitar pria kecil. Tubuhnya tampak naik di udara dan kilat biru melilit tubuhnya. Apa, kok?
Predator Brush Swamp mengeluarkan suara bingung. Kekuatan seorang manusia menekan statusnya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jaring, penjara menjerit kesakitan. Kekuatan di luar probabilitas yang diberikan ke tempat ini meningkat dari pria kecil itu. Yongki yang terkejut dan Dokaebis lainnya meningkatkan output dari jaring tetapi situasinya tidak berubah. Tubuh pria itu menjadi lebih kecil dan dia muncul melalui jaring. Badai besar melesat ke arah Predator Rawa Brush. Seluruh bangunan bergetar dan debu naik. Predator Brush Swamp berbaring di lantai. 5 Dokaebis dengan berani bergegas maju dan nyaris tidak berhasil membelokkan lintasan kepalan tangan biru putih. Jejak mengerikan yang ditinggalkan oleh kepalan tangan tetap ada di dinding. Alih-alih menyalahkan tuan tangan, para Dokaebis dengan cepat menyampaikan laporan. Selamat Predator Brush Swamp, Anda bebas. Hah, apa? Aku baru saja menerima perintah untuk membebaskanmu. Seseorang telah membayar hutang Anda. Petik 2. Apa? Siapa? Predator Brush Swamp lupa apa yang baru saja terjadi di berita. Saat Dokaebi menyebutkan nama, tubuh Kirgios berhenti sementara Predator Rawa Brush bertanya-tanya. Kurung siku buka. Orang itu membayar utangku. Pada saat ini, kilat biru putih dari elektrifikasi melesat ke arah Dokaebi. Kirgios mengambil Dokaebi di kerah dan bertanya, apa yang baru saja Anda katakan? Tidak, apa? Nama yang baru saja kau katakan. Di mana dia sekarang? Sebelum Dokaebi bisa menjawab, sebuah pesan terbang ke telinga Kirgios. Kirgios menatap kosong ke udara sejenak sebelum berjalan melewati Dokaebis menuju pintu masuk. Yongki segera berseru, tunggu sebentar, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Jika Anda kembali ke planet asal Anda, aku tidak akan pulang. Paradoks Baekjung, Kirgios Rothgraim berbicara dengan senyum penuh amarah. Aku akan pergi ke muridku. TL, Rainbow Turtle.